gimana? Nih. Kurang ajar banget. Kamu harus ngasih pelajaran Ada sama David kamu kayak ya. gitu. Kamu ini siapa? Ha? Kamu cuma seorang supir, tahu nggak? Ha? Kamu nggak pantas sama Sinta. Ha? Iya. Baju lecet kayak gini aja. Lihat dong baju kamu Hah? sama Pak David beda banget. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Akhirnya ada tempat duduk nih. Dari tadi muter-muter. Oh iya, dari tadi kita muter-muter ke sana, ke situ. Akhirnya dapet juga ini tempat duduk. Soalnya kan ini kan di taman kota, rame banget kan. Tapi ini ngomong-ngomong, Bos Agung tumben-tumbenan ya nyuruh kita ke sini. Iya, aku aja jadi khawatir. Iya, aku udah tanya kok pas dia telepon, aku udah tanya ada apa yang mau dibahas. Cuman dia masih belum ngomong, jadi kita cuma disuruh ngumpul di sini, nanti baru diobrolin. Tapi ini ngomong-ngomong bentar deh, kita kan disuruhnya bertiga kan. Ini kita cuma berdua. Pak David belum datang, kemana nih? Pak David mungkin masih di jalan kali ya. Soalnya tadi udah coba aku hubungin, cuma belum diangkat. Enggak, takutnya nanti Bos Agung udah datang ke sini, Pak Davidnya belum datang kan nggak enak. Dipikirnya kita yang nggak disiplin waktu. Itu, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah datang duluan kan. Ya udah. Tadi aku hubungi juga sih Pak David, cuman nggak dibalas. Ya mungkin di jalan kali ya. Ya mungkin kejebak macet, bisa jadi kan. Ya kali rumah dia kan cukup jauh kan. Ya rumah kita aja yang dekat. Iya. Ya udahlah, kita tunggu Bos Agung aja nih. Tapi kamu yakin kan di kantor nggak ada masalah apa-apa kan? Nggak ada, makanya kemarin aku kaget pas dapat telepon kita disuruh ketemu di alun-alun kota kayak gini bertiga. Iya, maksud aku kenapa harus kita gitu? Padahal kita kan di kantor juga nggak pernah ada masalah kan? Iya, kayak ada yang mau diomongin tapi serius gitu. Ya udahlah, kita berdoa aja lah, mudah-mudahan kita nggak ada masalah sama Bos Agung. Di kantor juga mudah-mudahan kita nggak ada masalah. Iya. Jadi ini kita tinggal tunggu Pak David deh. Pak David Coba deh nanti dihubungi lagi deh, bilang kalau kita udah di tempat biar Pak David cepet datang. coba aku hubungin dulu ya. Mungkin masih di jalan macet atau gimana. Ya, takutnya kan Bos Agung datang ke sini tiba-tiba kita hanya berdua, kan nggak enak banget kan. Iya sih. Bentar, Ya udah, berarti ini kita tinggal tunggu Pak David. nggak diangkat loh. Ya udahlah, nggak Tapi apa-apa nanti teleponnya aja tuh. berdering. Nggak Diangkat. Ya udahlah, gampang lah nanti lah. Ini aku masih agak panik sebenarnya, cuman tadi aku udah tanya kok sama Pak Agung. Nah, Bos Agung, pakaian kita harus rapi nggak? Soalnya kan ini weekend kan, Iya. di hari libur kan, nggak ada kerjaan. Cuman kata Bos Agung sih nggak masalah, baju bebas aja gitu. Ya udahlah, Penting makanya kan aku, rapi. makanya aku baju bebas aja. Ya mudah-mudahan lah kita nggak dapat masalah lah gitu ya. Kita berdoa aja. Ya udah, kita berdoa nih. Berdoa sekarang. Berdoa sekarang. Doa makan atau doa apa? Ya doa biar selamat lah kita. Pak David lama banget. Agak siang sih. Ini bos sudah datang. Wah, Bos, ini kenapa lompat bos? basah Gung, nggak mau lihat gimana sih Gung? Kenapa nggak dimasukin barusan bos? Ya nggak apa-apa lah, kan kita langsung jalan. Jadi gimana yang saya bilang tadi malam udah? Oh, kalau yang dibilang bos tadi malam sudah saya siapkan semuanya bos. Nah, karyawan yang bos rencanain tadi malam yang nyuruh saya bos udah kumpul di tempat makan kita biasa bos, cari makan bos. Oh, di alun-alun kota. Nah, bener bos. Sekarang mereka udah standby di sana. Nah, jadi gini Gung, mereka kan nggak tahu semua sama aku Gung. Iya nggak tahu Nah, bos. nggak apa-apa. Aku sekarang jadi sopirnya kamu aja. Tapi kamu jangan bilang-bilang dulu kalau misalkan aku bosnya kamu Gung. Bos, Gitu loh. sebenarnya saya nggak enak sih bos. Masa, waduh gak batas banget kayaknya sih bos. Ya nggak apa-apa Gung. Kamu nggak usah apa ya? Grogi saya bos. Gak usah gak enak, kan ini atas perintah aku Gung. Sebenarnya gini Gung, di antara karyawannya kamu tuh ada yang bakalan jadi
calon pacar atau calon tunangan atau calon istri aku. Gitu, Gung. Beneran, Bos? Ya bener, soalnya gini, Gung. Ketika karyawannya kamu itu tahu siapa aku, otomatis dia gak bakalan mikir 2 kali buat suka sama aku, Gung. Tapi kalau aku jadi sopir, pasti dia mikir 2 kali. Tapi kira-kira yang namanya Sinta itu wanita baik-baik atau enggak, Gung? Kalau Sinta sih, menurut saya pribadi orangnya baik banget, Bos. Sip, dah mantep. Saya sekarang nggak perlu banyak ngomong. Mau ngedeketin. Nah, si jadi Sinta. caranya gini, Gung. Ya istilahnya aku mau ngeprank lah ke dia, Gung. Soalnya aku udah kenal sih, Gung, sama dia, Gung. Kenal. Iya, dan orangnya baik. Dia juga udah pernah jalan sama aku. Aku bilang, aku ya jadi sopir gitu, Gitu ya, Gung. Bos. Nah, karena aku tahu dari informasi ternyata katanya kamu dia kerja di kantor kamu, Gung. Ya udah nggak apa-apa. Sekalian lah aku prank dia, Gung. Pura-pura jadi sopir. Ya, bisa kapan jadi, Bos. lagi, Gung. Tapi kalau memang dasarnya kalau aku lihat si Sinta itu wanita idaman banget, Gung. Sebenarnya- Udah cantik, pekerja keras, kerjanya kan dia kan bagus terus kan, benar. disiplin, terus sama orang nggak memandang masalah status sosial, baik pekerjaannya di kantor ataupun nggak di kantor, dia tetap mau menghargai. Gitu. Sebenarnya di kantor yang demen sama Sinta tuh banyak banget. Ya pastilah, Gung. Orang cantik seperti itu dan baik ya pasti banyak yang demen. Tapi ngomong-ngomong, berapa orang yang kamu suruh ke sana? Kalau sama Sinta 4 orang, Bos. Oh kamu? Bos, tapi ada cowoknya 1, Bos. Oh nggak apa-apa, Gung. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti gini aja, Gung. Kamu nyuruh si siapa? Si Sinta. Bu Sinta nanti minta tolong. Bu Sinta ikut sopir saya dulu. Oh, ikut Bos Bagas, Bos. Ah, Tapi cuma ikut- pura-pura kan ya, Bos? Ya iya, ikut sopir saya dulu buat ngambil berkas di temen saya, Bu. Ini Siap, Bos. lokasinya udah saya kirim, mau kirim ke Bu Sinta langsung ke sana aja. Siap, Bos. Tuh. Oke, kamu bilang kek mau ke teman kamu siapa namanya terserah. Siap, Nanti Bos. mau aku bawa keliling dia, Gung. Siap, Bos. Oke? Tapi nanti kalau Bos Bagas sudah mau pulang, kabarin, Bos, biar kita tetap standby, Bos, di tempatnya, Bos. Oke, yaudah kalau begitu, mending sekarang kita lanjut aja. Siap, Bos. Ya. Apa saya dulu yang nyopir, Bos? Gak apa-apa lah, saya dulu kan ntar ketemu di sana udah ada mereka, Bos. Gung. Mari, Bos. Ini sambil dibersihin lah, Gung. Ya, Bos, nanti biar saya nyuruh Begini, warga sini, Bos. Bisa, Bos. Bisa, Gung. Ini Pak David deh. Lah, Pak David. yang kuning ini dia, Pak David. Udah ada di tadi belum? Iya, Ya, lumayan udah ya. Lumayan cukup tadi sih, Pak. Udah Cuman jalan-jalan juga. Pak David kenapa telat sih, Pak? Ya, aku masih ada urusan sebentar. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Teman-teman nih sudah pada tahu kenapa Pak Agung nyuruh kita nunggu di sini. Itu Pak yang kita Itu ngomongin permasalahannya, dari tadi. Pak. Jadi kita juga masih bingung alasan Pak Agung buat nyuruh kita ketemuan di taman kota kayak gini. Ya soalnya apa? ini kan hari Minggu, kita nggak tahu ada masalah apa. Atau mungkin dari teman-teman ini ada kesalahan pekerjaan apa. Nggak Omset ada. tiap bulannya menurun apa Ya, gimana? nggak mungkin lah, Pak. Kalau Sinta sih selalu konsisten sama pekerjaan Sinta. Saya juga gitu, Pak. Beneran? Iya. Biasanya sering teledor itu kamu posisi. Hah? Jangan-jangan Pak David deh ini. Pak, Ya, kalau nanti- daripada misalnya- kita di sini panas, mending gitu. Ya, aku cuma pengen memastikan aja. Soalnya Pak Agung nggak biasanya gitu loh. Di hari libur kayak gini kita disuruh kumpul. Kalau nggak ada hal penting tentang perusahaan yang harus dibicarakan ya nggak mungkin. Nah itu Pak, mungkin ini Pak David kali ada masalah di kantor. Bu Ya Sinta kan? kan tahu sendiri. Saya tiap bulan itu selalu di atas kalian. Masalah pendapatan, target kan. Dan kalau masalah laporan tahunan, aku selalu mendapatkan apresiasi dari Pak Agung. Ya nggak mungkin lah kalau masalah itu. Ya, saya juga sama lah, Pak. Lagian Pak David juga ngeledekin saya. Ya enggak takutnya. Oh ya Bu Sinta, Mhm. karena kemarin di kantor saya nggak punya kesempatan buat berterima kasih sama Bu Sinta. Di tempat ini saya mau berterima kasih Berterima karena kasih. Bu Sinta itu selalu mensupport saya ketika saya itu melakukan suatu hal pekerjaan. Ya iyalah Sehingga Pak. saya itu mendapatkan apresiasi dari Pak Agung dan Pak Gatot. Itu semua atas syukurnya
Bu Sinta. Iya, saya bersyukur kalau itu bermanfaat juga sama buat Pak David. Ya, Lagian juga Pak David kan atasan saya juga harus selalu support Pak David ya. kan. Kalau seumpamanya Bu Sinta gak ada kesibukan nanti malam, saya pengen ngeraktir Bu Sinta kafe. Ini anggaplah ucapan terima kasih saya ke Bu Sinta. Saya diajak nggak Pak? Mohon maaf ya Bu Sisi. Ini Atau mau dinner berdua? Ya, Enggak dong. ini cuma ucapan terima kasih saya ke Bu Sinta. Oh iya gitu iya, loh. saya paham, Aduh. saya paham. Ya, soalnya kan Bu Sinta itu selalu mensupport saya sehingga saya tuh bersemangat bekerja ketika mendapatkan target Iya. sendiri kan Bu Sisi. Ya, Iya, lain kali Pak. saya bakalan ngajak Bu Sisi juga sama Iya, Enggak saya gini paham deh. kok. Ya kok gini loh. Sinta. Maksudnya gimana Bu Sisi ini? Ya, nggak ada maksud lain kok Bu Sinta. Enggak kok, Pak David ini kan juga atasan saya, Bu Zizi. Jadi ya kita hanya sebatas partner kerja aja. Bu Zizi jangan berpikiran yang aneh-aneh dong. Enggak kok, aku nggak berpikiran aneh-aneh. Enggak gini. Kalau untuk nanti malam saya mohon maaf sekali Pak David, saya belum bisa ikut sama Pak David. Cuman kalau Bu Zizi mau nggak apa-apa, diganti aja sama Bu Zizi. Emang ada acara apa nanti malam? Bu Sinta sampai nggak bisa di cancel dulu gitu. Nanti malam saya ada acara sama Keluarga, teman dekat saya Pak. teman dekat. Maksudnya Bu Sinta sudah punya pacar apa gimana? Oh. Pasangan gimana? Oh enggak. Aku aja nggak tahu loh. Iya, sebenarnya bukan pacar sih Pak, Bu. Cuman kan ya lagi proses menuju pacar lah gitu. Berarti masih dalam rangka PDKT nih ya. Ya, mohon maaf nih Bu Sinta, kalau saya mencampuri urusan pribadi. Ini cuma mengingatkan posisinya Bu Sinta di kantor kan sudah bagus dan Bu Sinta sudah mempunyai gaji yang bagus. Nah, saya takutnya Bu Sinta itu salah pilih pasangan sehingga Bu Sinta itu diborotin atau dipermainkan sama teman dekatnya Bu Sinta itu. Iya bener Betul. banget apa kata Kalau- Pak David. Kalau menurut saya sih lebih baik Bu Sinta itu cari pasangan yang satu kantor kayak apa gimana, sudah tahu kinerjanya, pendapatannya setiap bulan dan ya bisa menilai sendirilah latar belakangnya gimana gitu loh. Sekarang udah terlalu banyak penipuan Bu Sinta. Contohnya kayak Pak David mungkin, ya kan Pak? Ya enggak dong. Kamu jangan terlalu menyalahkan kayak gitu. Enggak, saya kan hanya memberitahu mana yang baik buat Sinta, buat Bu Sinta. Enggak gini loh, Pak David bener sih semua yang Pak David omongin, yang Pak David kasih tahu ke saya itu emang bener. Cuman kan ya mungkin saya berbeda lah sama perempuan lainnya lah gitu. Menurut saya teman dekat saya ini jauh lebih baik sih dari orang-orang yang pernah saya temuin, dari cowok-cowok sebelumnya yang pernah saya temuin Pak. Jadi saya juga nggak bakal mandang pekerjaan dia apa, gaji dia berapa. Ya kalau emang saya merasa nyaman sama Wah. dia, Kalau masalah itu harus dipertanyakan Bu Sinta. Untuk melangkah ke depan itu kita harus tahu pendapatan pasangan kita. Apalagi Bu Sinta itu nggak bakalan bekerja di kantor. Bu Sinta ini nantinya menjadi ibu rumah tangga. Kalau seumpamanya calon suaminya Bu Sinta itu tidak bekerja, tidak mempunyai penghasilan yang tetap, apa jadinya? Sebelum melangkah, pikir matang-matang dulu Bu Sinta. Iya bener banget loh Bu. Soalnya kita perempuan itu kan juga harus tahu bibit, bebet, sama bobotnya. Itu patah Jawa itu harus dipertimbangkan juga Bu Sinta. aduh. Ya itu penting banget loh Bu. Soalnya nggak mungkin kan kalau orang nanti udah berumah tangga mau makan cinta aja, kan nggak mungkin. Baik, Iya. nggak bisa dibuat patokan untuk ke masa depan. Baik bisa menjadi jahat ketika orang itu sudah kekurangan Bu Sinta. Sudah banyak bertanya kan? Kita sebagai orang kantoran dan yang mempunyai ilmu tinggi, kita harus lebih mencerna untuk masa depan Bu Sinta. Ya iya sih, semua yang udah Bu Zizi sama Pak David kasih tahu ke saya itu emang benar semua. Ya cuman kan balik lagi nih kan kembali sama kehidupan saya Pak. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan nanti orang yang saya pilih itu adalah orang yang tepat untuk saya, untuk masa depan saya juga gitu loh Pak. Ya Oh kita iya. berharap Iya. juga gitu kok. Ya enggak, Gini terima aja. kasih Pak David sama Bu Zizi udah ngasih saran sama saya. Sarannya saya terima kok dengan baik. Gini aja Bu Sinta, kalau Bu Sinta nggak bisa nanti malam, saya mau datang ke rumahnya Bu Sinta, pengen ketemu sama
pulang ke pesannya Bu Sinta. Ya cuma silaturahmi. Iya, kan cuma silaturahmi aja sih, Bu. Iya. Ya udah deh, kita nggak usah ngomongin itu dulu. Gimana kalau kita pergi ke tempat lain buat nunggu Pak Agung? Iya kan, Pak? Sudah nunggu di sini aja. Oh ya udah. Lagian juga kan tadi aku udah bilang sama Pak Agung kalau kita udah nunggu di sini. Daripada kita mondar-mandir, Pak Agung nyariin nggak enak. Iya juga sih. udah. Tapi Pak Agung mana ya? Ya tunggu aja, mungkin lagi ada kendala di jalan mungkin. Oh itu kayaknya mobilnya Pak Agung yang warna putih. Oh iya. Oh iya itu Pak Agung. Bismillah ya, mudah-mudahan ya. Ya, Mudah-mudahan nggak ada thinking apa-apa. aja. Iya, Nggak Pak. ada apa-apa. Ini gak ada tempat lain apa kok tempatnya kayak gini, Gung? Jalannya sulit banget, banyak orang. Wah, Nggak apa-apa. itu mereka ya, Gung? Ya itu mereka bertiga di depan. Ya udah, mending kita langsung ke sana aja, Gung. Baik, Bos. Ingat ya yang kataku tadi, si Sinta suruh bareng sama aku buat ngambil berkas, Ya, biar iya aku kan? ada kesempatan. Ntar lagi saya mau bilang kita liburan, Bos. Oke, sip. Bertiga udah dari tadi. Iya, udah tadi, Pak. Kita, Ya Pak Agung, Pak, Oh iya. nih, supir saya pada. kamu kok di sini? ya aku kerja jadi sopirnya Ini Pak supir Agung. baru. Benar. Oh, Bu Sinta kenal. dia itu Ya, saya deket Mbak sama dia. Oh ya, bentar deh. Sini dulu dong. Kamu jangan selengean, kamu itu cuma supir tau nggak? Loh, Hargai dong Pak Agung. oh ya. aduh Pak Agung. Maaf, Pak Agung. Soalnya saya senang ketemu sama orang yang deket sama saya, Pak Berarti- Agung. Ternyata ini karyawannya Pak Agung. Ah, Bu Sinta, Enggak. orang yang dekat sama Bu Sinta itu cuma seorang supir. Iya dia yang deket sama saya Pak. Ya udah kita nggak usah bahas ini dulu ya. Iya Pak Agung. Pak Agung, mohon maaf ya Pak Agung. Ini lagi. Nggak apa-apa kok. Ya, tapi kan nggak sopan di depan Pak Agung kayak gitu. Ya jangan dibahas dulu posisi. Oh iya, Iya, mohon Pak. maaf ya Pak Agung. Pak Agung kan nggak seperti biasanya ngundang kita di tempat kayak gini dan mungkin ada kesalahan kinerja dari kita atau Enggak, Ada ini hal lain? bukan tentang masalah kantor kok. Nah, sekarang kan hari libur. oh Ya. iya Pak Agung. Kita ngajak kalian buat ya jalan-jalan lah. Kan kalian nggak pernah diajak jalan-jalan. sama Berarti saya. kita mau refreshing gitu Nah, loh Pak Agung. benar. Tapi katanya Pak Agung masih mau ketemu sama temennya dan saya masih disuruh. Iya, ya, saya lupa Pak Bagas. Nah, sekarang Pak Bagas langsung ke kantor buat ambil berkas sama Bu Sinta. Nggak apa-apa nganterin Bu Sinta ke kantor? Ya, oh nggak apa-apa, Pak Agung. Pak tapi ini Berdua aja, Pak. Ya, kalian tunggu di sini. Masa cuma buat ngambil berkas? Saya nggak ada temennya dong kalau kalian berempat. Ya, mungkin Pak David ikut. Ya, nggak Tapi- usah lah, berdua Ibu cukup. Zizi yang menggantikan Pak David kok malah ngebantah saya? Saya kan atasan Pak David. ya mohon maaf Pak Agung. Suka-suka saya lah, mau bagaimanapun suka-suka saya. Ya udah, mending sekarang Pak Bagas sama Bu Sinta langsung ambil berkas di kantor Bu Sinta. tapi mohon maaf ini nggak masalah Pak. Saya Ya kan udah Saya disuruh ada atasan, solusi, kamu harus nurut dong. Baik, Kamu Pak. ini gimana sih? Ayo bentar. Wah, kamu oh, Udah. maaf lupa. Nggak Maaf apa-apa. lupa, Pak Agung. Jangan sering-sering kayak gitu dong Pak Iya, Bagas. iya. Ya, Saya kan masih ada kita. Ya udah, Pak Bagas langsung jalan. Terus Pak David saya mau jatuh. ada janjian juga sama temen di sini. Nah, Kita jadinya nunggu di sini sama si Pak David. Nanti kita ketemu di sini lagi. Siapa? Oke, kalau begitu saya langsung Ya udah, langsung. jalan ya. Siap. Oke, yaudah. Pak, Bu, saya duluan ya, Pak. Ya, hati-hati ya Bu Sinta. ya udah Bu Zizi, Jadi, Pak Bagas. Pak Agung saya Ya, pamit. mari. Temen kamu kok kayak nggak suka sama aku deh. Ini udah nanti aku cerita. Ya udah, Pak David sama Bu Susi nunggu di sini ya. Karena nanti kalau Pak Bagas sudah datang, telepon saya. Kalau duluan Pak Bagas datang sama Bu Sinta. Siap. Oh, ya udah, Pak. Siap Pak Agung. Kita Udah tunggu saya di sini. ketemu dulu. Iya Pak Agung. Kebangetan banget tuh supir tuh ya. Hah? Ambil Pak. kesempatan. Masa di depan kita mesra-mesraan kayak gitu? Wah, aku harus kasih pelajaran nanti. Mau Kita saja juga ya. harus kasih tahu Sinta, Pak. Sinta. Kalau Sinta udah termakan bujukannya supir itu. Iya, udah jelas-jelas di sini ada Pak David yang udah makan. Dia tuh masih mesra-mesraan mana aku lagi. Mau saja nanti. Mungkin Bu Sinta udah kena sesuatu deh. Gak mungkin kan dia mau sama sopir. Jabatannya juga lebih tinggi Pak David daripada dia. Gak habis pikir sama Bu Sinta. Wah, aku bersyukur banget
bisa berduaan sama kamu. Tapi temennya kamu kayak yang marah deh sama aku. Enggak, ini bentar deh, aku mau tanya sama kamu. Kamu kenapa tiba-tiba datang ke sini terus bilang kalau kamu supirnya bos aku, Bos Agung? Ya, tadi kan aku juga gak tahu kalau misalkan Pak Agung itu bosnya kamu. Ya, aku diminta jadi supirnya, ya udah jadi supirnya. Kamu malu ya sama teman-teman? Enggak, Mas, aku nggak malu sama sekali. Cuman aku kan kaget aja. Tiba-tiba kamu datang. Ya udah deh, mending sekarang kita ambil berkas baru kita ngobrol-ngobrol di dalam mobil, oke? Udah lah, yuk. Kamu seneng nggak? Kalau aku mah seneng. Ya, aku juga seneng ketemu kamu. Tapi mau pacaran, hampir pacaran sama sopir, mau nggak? Ya kalau sopirnya ganteng. Ini Ya udah kamu deh. nolong gimana? Itu bukan nolong, itu aku ngambil di rumah. Ya, jadi di rumah tuh ada bunga Ya, yang dipakai kamu aku dong, berarti sini. jangan kan sudah di rumah udah dipakai, makanya sampai layu. Ya udahlah. Terus dipegang kamu, aku selipin di kupingnya, wah jadi tambah layu. Ya udah. Kebiasaan. Udahlah, kita cepet Wah, ambil berkas. ikut nih. Walaupun aku jadi supirnya Pak Agung, tapi aku lebih rela jadi supirnya kamu kan. Aduh. 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 Iya, kamu kebiasaan. Tuh, Udah aja deh. sepakat aja deh. Gak apa-apa tangannya. Gak apa-apa. Dah. Kenapa sih Pak Agung ngajak ketemu di sini? Wah, gak elit banget tempatnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, dia bos. Kamu mah jangan gitu sama bosnya. Ya maaf. Udah nyampe kan? Kamu mau tunggu sini atau ikut aku ambil berkas? Udah, aku tunggu di sini aja. Tapi kamu jangan lama-lama ya, Dek. Ini Ya, kan mau waktunya sih. kan kita buat jalan-jalan berdua. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya teman kamu gak setuju kalau misalkan berencana aku dan Krisna. Iya, sebenarnya sih yang namanya Pak David itu, dia itu kayaknya sih suka sama aku, Mas. Wah, udah kayak kakek-kakek. Masa kamu? Kamu nggak boleh begitu. Iya. Tapi aku udah bilang kok sama dia kalau aku udah punya teman deket. Terus tadi kan juga kebetulan juga kamu datang ke sana kan. Jadi dia tahu kalau teman deket aku kamu. Ya udah deh, gampang ntar. Yang penting sekarang kamu pergi ke sana dulu buat ambil berkasnya, oke? Ya udah kalau Aku gitu. tunggu di sini ya. Ya udah, kamu jangan ditinggalin akunya. Terus ya, Ya udah, bentar ya, aku ambil berkas dulu. hati-hati. Bentar aku dulu. Targa? Loh, Bu Sinta nih, betulan nih. Iya, harusnya saya ngomong kebetulan ini. Saya tuh tadi disuruh sama Bos Agung. Ambil berkas kan? Iya, kok Pak Arga tahu? Nah, tadi ada Pak Sofyan kan. Aha. Katanya disuruh Pak Agung suruh nganterin berkas. Cuman pesannya Pak Sofyan itu kalau ketemu Bu Sinta ke sini, bilangnya sudah dibawa Pak Sofyan. Oh, berarti Bos Agung udah ngubungin Pak Sofyan gitu. Ya udah kalau gitu gimana ya, Bos Agung itu nyuruh saya Pak buat ambil berkas ke sini. Jadi saya balik lagi deh ke kantor gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa lah kalau udah dititipin sama Pak Sofyan, nanti saya langsung balik ke Bos Agung aja lagi. Mau balik ke... Ya udah, Pak Arga, ini masih ada kerjaan. Iya, ini mau beli alat-alat beli map. Oh, ya udah kalau gitu saya langsung balik deh, Pak. Ya udah, makasih ya, Pak. Ya, Bu. Oke. Aduh, balik lagi nih kayaknya. Hai, Mas. Ngapain dong? Bentar dulu aku ngomongnya. Ya udah Ternyata- kita ngomong, kita cari tempat dulu, terus kita ngomong biar enak. Ya udahlah. Oh ya, bentar. Berkasnya? Ya itu kan. Ya udah deh, ngomong nanti aja. Kamu mah. Ntar dong, aku bukain. Ya kamu nggak usah gitu juga dong. Kan aku jadi gak enak sama Ya kamu. nggak apa-apa, kan orang cantik memang harus digituin. Awas kakinya, ntar tanganku. Ini lagi. Ya udah, hati-hati Ini lagi. dong. Sip. Kamu belum mandi. Kamu kali. Ya ampun, gimana? Jadi sekarang mending kita cari tempat aja dulu, kita ngobrol-ngobrol. Oke? Ya, tempat gimana Mas? Ini kan kita dapat tugas dari Bos Agung, Mas. Nah terus?
Jadi gini. Kan udah kelar. Belum dong Mas. Yaudah, Tadi yaudah, makanya cerita aku di sini jelasin gimana. ke kamu. Tadi kan aku kan udah ke kantor kan. Terus di depan gerbang nggak sengaja ketemu sama Pak Arga. Ternyata aku tanya sama Pak Arga. Pak Arga juga ternyata lagi nyari aku gitu. Ternyata bilang kalau berkas yang disuruh sama Bos Agung itu udah dibawa sama Pak Sofyan. Oh ya udah kan, berarti kan kita tinggal ke sana aja. Tinggal bilang kalau misalkan berkasnya udah dibawa Pak Sofyan. Ya, tapi aku takut banget nanti aku mau dimarahin karena Udahlah, berkas ini kemana-mana. nggak bakalan selama kamu bareng sama aku, Dek. Kamu nggak bakalan ada yang marah-marah, walaupun Pak Agung itu atasan kamu, oke? Ya, ngerti. Udahlah, tenang aja, nggak apa-apa. Kamu yakin nih nanti kita balik nggak bakalan dimarahin? Iya, Karena kita nggak bawa apa-apa. ya udah kan kita udah menjalankan tugasnya. Tapi setelah sini nyampai di sini, ternyata berkasnya dibawa siapa tadi? Pak Sofyan. Pak Tapi Sofyan. aku khawatir nanti Pak Agung malah ngira kita jalan-jalan, Mas. Kita nggak perlu ke kantor. Iya. Enggak lah, nggak mungkin Pak Agung berpikiran seperti itu. Ya udah, sekalian aja kita mampir di depan nih, kayaknya ada tempat duduk. Kita ke sana dulu yuk. Tapi kan harusnya kita langsung ke Pak Agung aja. Iya, Pak Agung kan masih ada urusan juga. Kamu kayaknya kok nggak senang sih jalan bareng Bukan sama? nggak seneng, Mas. Cuman kan aku nih lagi. Stop. Aku yang tanggung jawab. Udah, Ah, nanti kita kamu jalan yakin? aja. Iya, yakin dong. Jalan. Ya udahlah, aku ikut kamu aja. Wah, mau duduk di sana, kursinya bolong. Iya, nanti jatuh dong aku. Ya udah, kita di sini aja. Gimana ya buat aku ngomong sama kamu? Sebenarnya aku kesini cuman pengen berdua sama kamu deh. Soalnya ya gimana ya, aku sebenarnya kasihan sama kamu deh. Jadi kita udah lumayan lama deket, tapi aku gak bisa ngasih apa-apa sama kamu. Dan ya kamu tahu sendiri kan, kerjaanku cuman sopir. Takutnya gimana ya? Ya secara kamu di kantor memiliki jabatan yang tinggi, otomatis orang lain mikirnya takutnya aku cuman manfaatin kamu. Tapi kan kamu yang merasakan sendiri selama aku bareng sama kamu dan selama aku ya jalan sama kamu, aku gak pernah minta uang kamu dan aku gak pernah mau kamu bayarin, karena aku tahu harga diri seorang laki-laki itu kalau menurut aku ya itu harus kerja keras dan tidak merepotkan perempuan, dan termasuk masalah keuangan. Jadi kalau aku minta dibayarin ke kamu ketika aku keluar ngajakin kamu jalan, ya harga dirinya aku ya udah gak ada, intinya begitu deh. Berarti intinya kamu nanya sama aku sikapnya gimana setelah aku tahu kamu sebagai sopir. Ya kan memang dari kemarin udah tahu, maksudnya Iya. di depan teman-temannya. Iya, maksud aku kan yang tadi itu kan. Iya, yang temennya kamu yang suka marah-marah. Siapa sih itu? Jadi aku nggak enak sama kamu dek. Sebenarnya kalau dari akunya sih aku nggak ada masalah sama sekali pekerjaan kamu hanya sebagai sopir. Cuman kalau masalah tadi teman aku sikapnya kurang enak sama kamu, aku minta maaf. Duh, udah aku maafin kok. Cuman aku tadi agak kurang ajar memang ya, di depan Pak Agung aku naruh bunga di. Ya, makanya kan aku juga tadi sebenarnya nggak enak sama bos aku Pak Agung. Kamu sikapnya kayak gitu. Tapi udahlah, nggak apa-apa, gampang, nanti masalah itu biar aku yang beresin. Tapi ternyata ya setelah aku bareng sama kamu deh, ya kebanyakan orang bilang kalau misalkan wanita lebih kaya dari laki-laki, maka laki-laki akan ditinggalin oleh si wanita. Tapi setelah aku dekat sama kamu, ya kalau bicara masalah pendapatan, penghasilan kamu tiap bulan 4 kali lipat dari aku kan pendapatan. Tapi kamu tetap stay bareng sama aku walaupun kita cuma deket, ya kamu kan nggak bakalan mau jadi pacar aku deh. Ya aku bersyukur sebenarnya kalau kamu cocok sama sikap aku, Mas. Cuman kan dari awal emang aku nggak ada mempermasalahkan soal gaji kamu. Yang penting kan kamu cocok sama aku nyaman sama kamu. Kita kan bisa jalanin semua bareng-bareng. Tapi kamu yakin kamu nggak malu kalau misalkan aku jadi sopir, apalagi sopirnya bos kamu?
Kan tiap hari pasti ketemu sama kamu deh. Nanti gimana? Wah Sinta, Bu Sinta ternyata pacarnya cuma seorang sopir, levelnya rendahan banget. Terus gimana? Sampai ada teman aku yang ngomong kayak gitu bakalan aku hajar, Mas. Wow, Iya, aku nggak terima lah. aku takut. Iya, ya aku nggak terima lah kalau ada sampai temen aku yang ngatain kamu kayak gitu. Kamu kan Ya itu udah. juga kerja, cari uang, buat nantinya kan juga buat aku juga kan. Makanya aku pasti selalu semangatin kamu. Ya udah, sekarang begini deh. Kan dari kemarin kayaknya kamu kayak gak mau pacaran sama aku. Sekarang aku pengen tahu deh perasaannya kamu. Terus kamu udah tahu masalah kerjaan aku, masalah ekonomi aku. Kalau misalkan aku ngajakin kamu pacaran, kamu mau nggak? Bentar, ini maksud kamu hari ini kamu ngajakin aku pacar? 10 tahun lagi. Ih, Ya kamu- sekarang. Ya makanya aku tadi senang banget. Ya aku bakalan jadikan kesempatan sekarang buat ngomong itu sama kamu. Tapi kamu udah yakin belum sama aku? Takutnya kamu masih ada sikap aku yang kurang enak Atau sama kamu. perlu nih aku teriak di sini, pasti banter banget nih suara kalau misalkan aku teriak. Ya, jangan doang kan malu banyak orang. Makanya- Kalau kamu nggak malu nggak apa-apa. Ya aku takutnya kan kamu malu sayang kalau misalkan aku. Aku atau kamu yang malu. Ya udah kamu buruan dong dijawab. Ntar kita langsung balik. Ntar aku yakin temennya kamu pasti, waduh, udah ngoceh-ngoceh. Iya, Ntar nggak temennya apa-apa kamu dong. ngata-ngatain aku, wah jadi nyesel lagi. Ya Nggak udah apa-apa jawab. dong. Mau nggak ya? Ya udahlah, jawab sesuai dengan isi hati. Ya pasti Jadi, mau lah aku. Yakin? Wah, Emang raut wajah aku nggak meyakinkan gitu. Setelah Ya, nggak. sekian lama aku bareng sama kamu, aku tahu sikap kamu yang lemah lembut. Kamu gak usah sok gantengan gitu dong. ya aku kan merasa jadi orang paling ganteng sekarang. Karena aku udah jadi pacar kamu. Jadi gini aja deh, mending sekarang kan aku udah tahu jawaban kamu, mending sekarang kita balik aja ke sana. Takutnya temen kamu nanti naik pitam. Jadi kita ke sana aja. Tapi nih bener nih ya. Nanti awas di depan temennya nanti malah berbeda lagi omongannya. Enggak, malah aku happy banget kamu hari ini kamu nyatain perasaan sama aku. Nanti pasti banyak orang yang bilang, wah tukang sopir banyak rezeki udah dapetin Bu Sinta yang cantik. Udah, ayo. Aku kadang kalau udah ngomong sama kamu ya dek, kadang lupa apa yang mau diomongin. Soalnya kalau Suka aku udah, ngeblank tiba-tiba nah, gitu. iya soalnya pikiranku cuma fokus ngelihat mukanya kamu yang, cantik banget. Harus ada Iya soalnya Udah. udah cantiknya kebangetan. Kamu jangan gitu dong. udah kamu nanti kita ditungguin Bos Agung nih. Ya udah. Kalau misalkan dia marahin, aku mau tanggung jawab. Pokoknya ntar kita tanggung bareng. Ya udah, ya nggak mau dong kamu aja. Ya udah. Awas pelan-pelan. Ntar jatuh lagi. Ya udah yuk. Waduh. Temennya kamu udah cemberut semua. Jangan-jangan. Aduh, kayaknya jealous nih mereka dia. Udah yuk, kita turun yuk. Itu mereka udah datang, kebangetan banget nih orang. Kamu kebangetan banget ya, ha? Kamu emang sengaja memperlambat perjalanannya kamu, ha? Supaya kamu bisa deket sama Cinta. Lah, Iya. emang kalau misalkan saya deket sama Sinta, emang Seharusnya apa kamu tuh urusanmu, sadar Mas? diri. Kamu tuh cuma supir, tahu nggak? Ya, kamu Sedangkan gak Cinta, pantas lah sama Bu Sinta. Oh, David, Bu Zizi ini apa-apaan ya? Kenapa? Iya Bu, kita sebagai rekan kerjanya Bu Sinta gak terima lah kalau Bu Sinta dapat laki-laki model rendahan kayak gini. Lah, Udah, terus kan? urusannya sama Mbak apa ya, Mbak? Cinta, harusnya kamu tuh mendengarkan apa yang aku omongkan, ha? Masa cowok cuma bekerja sebagai supir, ha? Ini yang kamu sukai, iya? Jauh banget loh Bu sama Pak David. Kamu sadar dong, dia tuh mau memanfaatkan kamu, tahu nggak? Hah? Ya, dengan gaji kamu yang banyak, dia tuh mau numpang hidup sama kamu, secara tidak langsung. Pak David, Hah? mohon maaf ya, tolong dijaga omongannya Pak David. Udah kamu apain, Cinta? Hah? Iya. Loh, apa kamu udah guna-guna dia? Hah? Jangan-jangan bener apa kata Pak David. Dia udah guna-guna Bu Sinta. Sampai Bu Sinta Udah, segitunya. udah Mbak. Ini Sinta kan sekarang udah pacaran sama saya. Emang kenapa? Kalian Iya, tapi kan di sini ada Pak David. Pak David yang ya kenapa gak Mbak aja Pak pacaran sama Pak David? Sin, kamu beneran udah pacaran sama dia? Hah? Iya. Emang kamu ngelihat apanya dari dia? Hah? Iya.
banyak uang, nggak bakalan mungkin. Punya mobil. Iya. Mana Emang Bu mungkin? Sinta mau makan cinta? Enggak gini loh, kalian oke, kalian rekan kerja saya, tapi kalian kan nggak berhak ngatur hidup saya, ngurus hidup saya, ikut campur sama hidup saya. Nah, Kalian nggak Shin, berhak. Bener. Kenapa aku dari kemarin, dari dulu perhatian sama kamu? Karena aku ada rasa sama kamu sih. Ya, itu urusan kamu, Mas. Mau kamu ada rasa sama siapa ya, saya juga gak mau ngelarang. Tapi kalau Sinta udah mau sama saya, terus gimana? Nih, Kurang ajar kamu banget. harus ngasih pelajaran Ada sama David kamu. kayak ya. gitu. Kamu ini siapa? Kamu cuma seorang supir, tahu nggak? Kamu nggak pantas sama Sinta. Iya. Baju lecet kayak gini aja. Lihat dong guna. baju kamu sama Pak David beda banget. Ya, meskipun baju saya... Pak, Bu, ini maksudnya apa ya? Kamu masih ngebela dia? Bu, kita Seorang tuh supir, pengen yang terbaik buat Bu Sinta. Ya, tapi Nggak. nggak kayak gini juga caranya, Bu. Sekarang gini aja deh. Secara tidak langsung kamu sudah merendahkan aku, Pak, saya Coba selama kamu pikir, aku kurang apa coba, Udah, sayang, gak usah deket-deket. Mas, tapi kamu sampai digituin loh. Ya, aku gak peduli mau siapapun yang menghalangin aku buat... Sok banget sih, Pak. Loh, saya bukan solo, Mbak. Nih, masa kayak gini sikap orang kantoran? Sopan nggak ngomong sama orang seperti ini? Nggak jelas, selama kamu ini cuma saya seorang supir. Loh, iya, saya Ngapain memang- harus disopanin, Nah, saya Ya. seorang supir tapi Kalau- bisa dapetin Sinta. Kamu yang orang kantoran... Kamu jangan diulang-ulang dong, Iya. Iya. Udah nggak usah banyak ngomong. Kamu tuh harusnya hormatin Pak David. Dia tuh jabatannya tinggi di Oke, kantor. saya bakalan hormat nih. Udah hormat kan? udah, Terus Apa- mau apa banget lagi? sih. Aku Udah, gak udah, butuh hormat dari Cuma seorang supir supir. aja. udah Mas, udah cukup ya. Saya selama ini sama Pak David sama Bu Zizi, saya selama ini baik loh, sopan sama kalian. Kenapa barisan kalian kayak gini sama saya? Oke, saya tahu Pak David itu atasan saya, cuman nggak kayak gini juga, Pak. Kamu Ya. tahu kan? Kamu sudah melukai hati aku, atasan kamu. Kamu gak bakalan tenang di kantor. Oh, Ya. jadi kamu ngancam buat dapetin Sinta? Hah? Kenapa? Ya, Kamu kita- jadi tameng. Ya, kita lihat aja nanti siapa yang bakalan keluar dari kantor. Ya, Saya memang pasti kamu lah. Kamu kan hanya seorang supir. Oh, saya pastikan kalian berdua juga bakalan keluar dari kantor. Saya sopir tapi bisa mencat kalian Emang berdua. kamu siapa sih berani? Udah, ini nggak usah ribut-ribut ya, Mas. Iya, sebenarnya aku males buat berdebat sama perempuan, apalagi perempuan gak berkualitas kayak Oke. mereka. Kurang ajar banget sih supir ini. Aku pastikan kalian berdua besok gak bakal masuk kerja lagi. Nah, jadi Terutama kamu. begini orang apa kerja di perusahaan orang, bikin perusahaan orang itu jadi bangkrut ya gara-gara begini. Orangnya nggak profesional. Harusnya kalau masalah pribadi jangan disangkut pautkan dengan masalah pekerjaan. Itu namanya orang profesional dan berkualitas. Pak David. Pak David itu berhak mencat siapa aja di kantor, tau Oh, Kamu tahu apa? Kamu tuh cuma seorang supir, tahu nggak? Kamu gak tahu masalah kantor. Kamu mendingan diem ya daripada aku tambah marah. Udah gini, Pak. Saya ya minta maaf. saya nggak mungkin diem kalau misalkan kamu tetap gangguin Sinta dan Mbak juga ya. Atau jangan-jangan Mbak suka juga sama ini, makanya Mbak ikut-ikut ngebela mau cari perhatian. Iya udah pacaran aja kalian berdua. Dia tuh partner kerja aku. Oh, partner kerja. Ini sama, kita juga partner kerja. Kita dari dulu udah solid. Kamu sudah merusak solidaritas kita ya? Iya, tapi saya Sekarang nggak gini maksud ya. buat merusak, Pak. Udah sekarang gini aja, kamu gak usah berdebat sama perempuan. Sekarang gini, Sinta udah gak mau, dan kamu sekarang mau apa? Kalau Sinta udah bareng sama aku, hah? Kamu cuma sopir. Ya iya saya sopir tapi saya bisa dapetin Jangan Sinta. coba-coba mengancam aku, tahu nggak? Aku punya segalanya. Sadar diri dong sama jabatan kamu. Oh iya, berarti diri banget kalau jadi orang. kalau jadi sopir itu bisa diperlakukan seenaknya sama kalian. Ya nggak seenaknya, tapi seharusnya kamu lebih sopan sama atasan kamu. Oh, kalau Yang kalian lebih tinggi. kalian sopan sama aku segan sama kalian. Tapi kalau kalian nggak sopan sama aku ya buat apa? Jabatan menurut aku nggak penting. Aku juga udah pernah mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari Kamu kalian. tahu masalahnya apa? Kamu secara tidak langsung, kamu sudah menginjak-injak kehormatan saya. Mas, tapi kan selama ini Ini semua gara-gara. Nah, sekarang udah balik ngalahin orang lain. Sekarang gini nggak bakalan maju kalau saling menyalahkan dan nggak mau introspeksi diri. Nggak gini. Sekarang kamu gak usah khawatir deh, karena aku udah bilang tadi sama kamu dan aku juga udah janji sama kamu. Apapun yang terjadi aku bakalan tanggung jawab. Apalagi cuma ngatasin ya tempe goreng kayak mereka berdua. tapi selama Apa ini aku kamu bilang? Ya aku bilang kalian dua orang tempe kamu goreng. berani banget ya? Ya. Sopir Kamu gak aja tahu lagunya lagi berhadapan minta sama ampun. siapa? Hah? Ya aku Ada Bu Sinta, gak usah belain dia. tapi kalian nggak berhak dong kayak gini. ya Kita itu mikirin kehidupannya Bu Sinta biar Oh. lebih baik. kehidupan. Gak apa-apa, Istri. Dia sudah milih keputusan dia sendiri. Iya iya. Terus kalian mau apa? Jangan menyesal. Nggak bakalan menyesal mas. Mohon maaf nih saya agak cerewet soalnya saya udah berjanji bakalan lindungi Sinta.
Pak Agung. Pak Agung. Pak Bagas sama Bu Sinta udah dari tadi. Wah, udah dari tadi dong, Gung. Terus Kenapa? Dia itu terlambat Pak Agung. Nggak telepon. Kamu yang sopan dong. gimana, Gung? Karyawannya kamu, Gung? Kayak gitu. Kok kurang ajar sama saya, Gung? Pak Agung kamu tuh. Ya udah, biar saya jelasin Agung ini semuanya mohon pada maaf ada keributan. Oke, mereka sudah pindah ke sini. Saya mau duduk sama Sinta, Gung. Mohon maaf nih Pak Agung, seharusnya Pak Agung tuh lebih tegas sama supir. Oh, Pak. kamu mau ngebantah ke saya? Hah? Suruh minggir dulu, Gung. Minggir. Mas kamu apa? Udah dong, kamu jangan nyubit terus, sakit. Apa yang minggir sih, Pak? Enggak. Aduh. Biar saya jelasin. Mas Agung. Udah, duduk aja. Slow. Nah, Agung dia tuh kan. aku duduk di sini ya. Nah, Itu kan biar enak. sopir, Pak. Dengerin saya ngomong dulu, Bu Sisi. Iya. Nah, sebenarnya Pak Bagas ini atasan kalian semua. Kantor perusahaan yang kita kerjain punya Pak Bagas. Mohon, bentar Pak, tapi Kamu duduk dong, kamu nggak usah. Perusahaan. Ya kalian kan nggak tahu atasan kita yang mana. Nah, sebenarnya atasan kita Pak Bagas. Udah, kamu kalian berdua udah tahu ya siapa saya ya. Sekarang kalian berdua diem. Sebenarnya aku cuma pengen prank kamu, sayang. maksud kamu prank apa? Nah, jadi selama aku kenal sama aku bukan sopir. Jadi ya nggak apa-apa lah. Aku jadi sopir dan aku sekarang udah bisa dapetin kamu. Masalah jabatan, ya gak aku pakai. Mending aku jadi sopir tapi bisa dapetin kamu daripada aku punya perusahaan tapi gak bisa dapetin kamu. Berarti kamu bos Pak Agung. Ya iyalah. Kamu sekarang pikir deh pakai logika. Kalau misalkan aku bawahan si Agung, tadi mana mungkin aku mesraan depan atasan deh. Nggak mungkin. Nah, sekarang kalian berdua mau apa? Hah? Aku sekarang udah bisa ketawa bebas. Kamu juga gak apa-apa, sayang. Ketawa aja. Kita minta maaf ya, Pak. Kita minta maaf, Bapak. Duh. Ya, soalnya dari tadi dia udah kurang ajar sama kita. Jadi Ya. dia juga marah-marah soalnya aku lama. Mau aku sampai besok pun ya aku gak masalah. Bareng sama Sinta kalian gak ada hak. Maksud kita baik kok, Pak. Bos, kita minta maaf bos, kita kan nggak tahu kalau Iya. bos itu. Sekarang aku gak mau dipanggil bos sama kalian berdua. Yang jelas kalian berdua udah ngancem aku dan juga udah ngancem pacar aku. Kalau masalah ancaman saya batalkan ya bos. Udah, Sekarang begini, makanya ada pepatah lidah itu tajam pedang. Ya kalau udah kata-kata keluar dari mulut itu nggak bisa ditarik lagi, apalagi menyakiti hati orang lain. Makanya hati-hati kalau berkata sama orang lain. Apalagi kalau dia dari segi pendidikan kalian bukan pendidikan yang rendah, kalian juga pendidikannya bagus, tinggi. Makanya kalian bisa kerja di kantor saya. Tapi kok masalah etika kalian seperti ini? kita bisa perbaiki oh bos, tapi Iya, Pak. Kasih kita kesempatan kedua, Nggak ada Pak. kesempatan kedua. Mungkin kesempatan ketiga bakalan ada. Kalian sekarang coba kesempatan kedua di kantor yang lain. Nah, setelah itu kalian baru nyoba di kantor saya Tapi, lagi. Pak, Bu Sinta, tolong kita Bu Sinta. Sekarang nggak ada hubungan sama Sinta. Sekarang hubungan kalian sama aku. Urusan kalian juga sama aku. Sekarang nggak usah bawa Sinta deh. Sinta nggak tahu masalah urusan ini dan nggak boleh ikut campur. Kalian dengar? Sekarang kalian saya pecat. Pergi. Nah, begitu sayang kalau ngomong sama orang. Satu kali ngomong langsung ciut. Tapi kamu bos ini tapi Nggak usah bilang bos dong, bilang Agung, Pak Agung aja. Kan kamu udah mau jadi istri aku nanti. ya ampun ini berarti benar. Beneran, Bu Sinta. Ya benar, aku setiap aku ngomong sama kamu emang ada yang pernah bohong kah? Ya enggak, cuman aku kaget banget kamu tadi udah bilang kalau kamu sopir bos aku. Sekarang ternyata kamu atasan dari bos aku. Kan prank sayang, demi kebaikan. Kamu nih Bos, bikin kalau bos masih mau ngobrol sama Bu Sinta, saya pamit buat makan dulu nggak apa-apa bos. Oke, tos dulu Gung, kita berhasil Gung. Aku udah dapetin sama Sinta Gung. Besok naik jabatan Gung, Wah, tenang makasih, aja. Bos. Oke? Yaudah, saya pamit dulu ya bos. Oke. Pak Mari, Gung, Bu Sinta. terima kasih ya. Oke Gung, Gung. Ya, Satu lagi Gung. Aku mau jalan sama Sinta berdua mobil. Kamu terserah deh, tak jemput sama siapa Gung. Ya udah bos, kalau masalah jemputan itu gampang bos. Oke. Saya pamit dulu ya bos. Bentar dulu Gung. Oke. Lagi bos. Wah, cukup kan? Wah ini banyak banget bos. Udah, kamu bawa aja. Makasih banyak ya bos. Oke. Udah, saya pamit dulu bos. Oke Gung, makasih Gung. Ya bos. Bos, Tas dulu dong. ini kamu. Udah, mending sekarang ini kan urusan kita udah selesai. Mending kita sekarang cari makan.
cari makan yang paling enak dan yang paling mahal buat kamu. Aduh, aku nggak pede jalan sama bos. Wah, kok nggak pede sih sayang? Kan aku sopir di depan kamu dan kamu harus tetap menganggap aku sopirnya kamu. Ya nggak bisa gitu dong. Ya, mulai besok kamu juga gak usah kerja, aku pecat. Ya terus aku. Ya kan, kamu nanti tinggal nyuruh orang-orang buat ngurusi masalah perusahaan. Sudah, Udah deh. cabut.